Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarido Anugrah dengan NIM 0805 1282 1261. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas pengganti dari UTS Praktikum Survei dan Pemetaan. Nah, pada tugas pengganti ini, kami selaku praktikan disuruh membuat peta hasil dari plotting dari praktikan-praktikan yang sudah datang ke Sungsang pas waktu itu. Nah, petanya itu yaitu peta mengenai wisata yang ada di Sungsang. Pertama-tama, kita akan membuka aplikasi ArcMap atau ArcGIS terlebih dahulu untuk melakukan pengolahan data dari hasil plotting yang telah dilakukan oleh praktikan-praktikan yang sudah datang ke Sungsang pada saat itu. Sini di sini saya sudah melakukannya dan ada 4 hasil data yang sudah saya lakukan sebelumnya. Di sini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara membuat hasil-hasil peta wisata ini, yaitu dari dari Sungsang 4. Pertama-tama kita pergi ke add data, terus kita ke add base map. Nah, di sini add base map itu menggunakan jaringan atau kuota yang memadai. Nah, di sini untuk penggunaan data pada kali ini kita akan menggunakan add base map yaitu OpenStreetMap. Lalu kita add. Di sini memang agak lama. Sebaiknya saya pause terlebih dahulu biar tidak memakan waktu yang cukup banyak. Nah, di sini sudah terlihat base map dari petanya. Sini kemudian kalau sudah terlihat seperti ini, pada layers kita klik kanan, lalu kita ke properties, kita ke koordinat sistem, kemudian kita pilih WGS 1984, lalu kita apply. Selanjutnya kita cari peta dari Sungsang, yaitu di Kabupaten Banyuasin, dekat dengan Sumatera Selatan. Atau memang termasuk di wilayah Sumatera Selatan, maksudnya dekat dengan Taman Nasional Palembang, Taman Nasional Sembilang dan juga Palembang, serta Pulau Bangka. Itu di sini. Nah, kemudian setelah itu kita ke file, kemudian ke add data, lalu kita pilih add data XY. Nah, di sini saya telah melakukan 4 kali untuk membuat data-data ini. Nah, dan yang terakhir yaitu Sungsang 4. Di sini kita pilih Sungsang 4, lalu kita oke, lalu kita oke. Nah, di sini terdapat titik-titik hasil plotting yang telah dilakukan oleh praktikan-praktikan yang telah datang ke Sungsang sebelumnya. Kemudian di sini pada Sungsang 4 kita klik kanan, lalu kita ke properties, kemudian kita ke labels, kita centang label features in this layer. Selanjutnya pada placement properties, kita pilih place label at an angle specific by a field. Lalu kita oke, lalu kita apply. Selanjutnya pada simbologi, kita ke kategori, kemudian ke unique values dan add all values. Kemudian yang di sini kita uncetak, lalu kita apply. Nah, di sini telah terdapat nama-nama dari hasil plotting yang telah dilakukan. Yaitu ada bengkel, ada Gapura Sungsang 4, ada Homestay Hikmah, ada kantor hukum, kantor desa, lab Indraja. Di sini lab Indraja sepertinya salah. Ada lembaga GMS, ada Masjid Nurul Falah, Mini ATM, ada Musola 2, Musola Nurul Mubin, Poskesdes, Rumah Makan, SDN 3 Banyuasin, tempat hiburan, dalam kurung PM, tower listrik, serta warung jajanan. Nah, selanjutnya kalau sudah begini, kita akan membuat layout dari hasil plotting-plottingan ini. Dan kita klik ke file, lalu kita pilih page and print setup. Kemudian pada size-nya kita pilih A3. Ini A3, kemudian orientation-nya kita pilih landscape. Maaf. Pada orientation-nya kita pilih landscape. Lalu kita klik OK. Sebentar. Nah, di sini saya telah melakukan page and print setup. Lalu kita akan melihat
hasil dari layout tersebut. Sini kita klik layout view. Sini kita tunggu. Nah, ini dia layout view dari hasil plottingan kali. Kita zoom ke sini agar lebih jelas tampilannya. Kita tunggu saja. Kita tunggu ini lagi. Sudah, sini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita ke rectangle, kita klik ke bagian sini sampai sini, lalu kita klik kanan, properties, lalu kita no color, untuk fill colornya, lalu untuk outline colornya kita pilih yang paling hitam, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan teks di sini. Klik kanan, properties. Di sini kita pilih peta wisata Sungsang 4. Oke. Kita apply. Kemudian untuk posisi serta ini kita pilih Times New Roman. Dan juga untuk fontnya kita cari ukurannya 8 biar lebih jelas. Sudah. Selanjutnya kita ke rectangle lagi untuk menaruh north arrow serta scale bar dan scale text. Sini kita pilih ini, lalu kita apply. Kita ke insert, lalu kita ke north arrow, kita pilih north arrow yang paling bagus menurut saya. Di sini yang paling bagus yaitu ESRI North 94. Kita klik OK. Nah, di sini kita sesuaikan posisinya di sini. Selanjutnya kita ke insert lagi, lalu kita pilih scale bar. Nah, untuk scale bar kita pilih alternatif scale bar 2. Kita ke properties, lalu kita pilih kilometers, lalu kita apply, OK, dan OK. Sini kita taruh di sini. Nah, selanjutnya itu kita pilih scale text. Scale text kita pilih yang paling pertama, lalu kita ke properties, lalu kita absolute. Oh, sudah absolute, lalu kita OK dan OK. Oke, sip. Nah, ini posisinya kita sesuaikan agar tidak berantakan atau terlalu mepet. Nah, selanjutnya kita ke rectangle lagi, lalu kita klik kanan, kita no color, kita pilih yang paling hitam. Nah, di sini selanjutnya kita akan memasukkan sistem koordinat, datum, serta unit. Sebentar. Nah, lalu kita klik kanan, properties. Di sini kita ketik sistem koordinat GCS WGS 1984. Mengapa kita memilih sistem koordinat WGS 1984? Karena sistem koordinat dari WGS 1984 yaitu sangat presisi dengan peta dunia sekarang. Kemudian datumnya yaitu WGS 1984. Kemudian unitnya degree. Lalu kita apply. Nah, di sini kita untuk fontnya kita sesuaikan lagi. Kita sesuaikan untuk tipe fontnya yaitu Times New Roman. Ini. Oke, sip. Selanjutnya kita ke rectangle lagi. Di sini kita akan menaruh sumber peta. Kita no color, lalu kita pilih kita add text di kanan, lalu kita ketik sumber peta. Base map, OpenStreetMap, GIS 10.8 serta
data koordinat lapangan. Oke, sudah. Selanjutnya ini kita taruh di tengah. Sip, seperti ini. Lalu untuk fontnya itu Times New Roman, serta untuk ukurannya kita sesuaikan. Oke, sip. Sip. Kemudian di sini kita akan menambahkan data frame. Tapi sebelum data frame, kita akan menambahkan legend. Nah, di sini cara untuk menambahkan legend yaitu kita ke sebentar, ini kita klik kanan, lalu kita ke full color, no color, kita ke insert, kita ke legend. Next, ini kita pilih legenda. Fontnya yaitu Times New Roman. Ya. Nih. Next, finish. Nah, di sini telah terdapat banyak sekali legend dari hasil plottingan ini. Nah, ini kan legendnya itu banyak. Cara untuk memisahkan legend-legendnya ini agar dapat dipisahkan satu dengan lain yaitu dengan cara klik kanan, kita ke convert to graphic, kemudian klik kanan lagi, lalu kita ungroup. Nah, di sini kita bisa memisahkan masing-masing legendnya agar tidak terlalu berantakan. Ini kita sesuaikan. Sip. Sip. Kita sesuaikan karena kita selanjutnya akan menambahkan data frame dari data Indo SHP. Kita rapikan serapi mungkin. Sepertinya untuk yang Lab Indraja ini sepertinya itu ada kesalahan dari hasil plottingan. Sip. Sini kita kecilkan. Oke. Sip. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan data frame dari peta SHP Indo di sini. Is full color, ini menggunakan chip. Nah, di sini untuk cara mendapatkan data frame itu dengan klik ke insert lalu klik data frame. Nah, sini sudah tampil data frame. Ya. Oke, kemudian kita add data, lalu kita cari SHP Indo, Bitkabu 2010 yang ini. Kita add SHP, file SHP itu. Nah, sebelumnya kan ini kan nggak ada tuh yang
kotak merah itu untuk penanda di mana peta ini berada. Nah, ya, yaitu dengan cara kita ke properties, kita pilih WGS 1984. Selanjutnya itu um, kita pilih grids, new grids, measure grids. Nah, agar terlihat rapi. Nah, coordinate system sudah WGS 1984, extend indicator. Nah, nah, di sini kemudian kita pilih ke extend indicator. Yang layers ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita apply. Sip, selesai. Nah, itu sudah tampil tuh yang merah-merah di sini. Ini adalah hasil peta di mana peta hasil plottingan ini berada, yaitu di Sungsang 4. Selanjutnya, tahapan terakhir kita akan menambahkan data dari praktikan, yaitu data saya. Apply. Sini kita klik kanan, properties. Sini kita klik nama, name, jurusan ilmu kelautan, fakultas ilmu pengetahuan alam dan matematika, Universitas Sriwijaya, tahun ajaran akademik 2020. Sip, kita taruh sebelah sini. Untuk fontnya lagi-lagi dan lagi-lagi kita pilih Times New Roman, karena kita sesuaikan. Sip. Selanjutnya tahapan yang benar-benar terakhir, kita akan menggunakan logo Unsri di sini. Akan suara benar-benar. Oke. Nah, inilah hasil dari peta wisata dari Sungsang 4. Kemudian tahapan terakhir yaitu kita save. Kita save dulu hasil Sungsang. Kemudian untuk kita kumpulkan ke G Drive ke cara ya JPG. Caranya yaitu dengan cara export map. Kita ke export map, kita pilih save as JPG. Hasil Sungsang 4 satu Oke, selanjutnya kita akan melihat di mana hasil Sungsang 4 itu is save di sini. Nah, ini dia hasil dari peta wisata Sungsang 4. Di bagian kiri terdapat peta hasil plottingan dari Sungsang 4. Di sini ada roll, scale bar, dan scale text. Di sini ada sistem koordinat yang dipakai yaitu GCS WGS 1984. Kemudian datumnya yaitu menggunakan WGS 1984 karena yang paling sesuai dengan permukaan bumi kali ini. Untuk unitnya yaitu degree, serta sumber petanya yaitu Basemap OpenStreetMap pada aplikasi atau software ArcGIS 10.8. Kemudian data koordinat lapangan. Nah, untuk legendanya itu ada bengkel, gapura Sungsang 4, homestay Hikmah, kantor hukum, kantor kades, warung jajanan, tower listrik, tempat hiburan, SDN 3 Banjarmasin, rumah makan, poskesdes, musola Nurul Mubin, lembaga GMS, musola 2, mini ATM, serta Masjid Nurul Pala. Nah, ini adalah peta kecil dari hasil plottingan ini. Di sini. Dan di sini ada nama saya yaitu
Sumatera dengan NIM 0805 1282 1261 dari jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika Universitas Sriwijaya tahun akademik 2022. Sekian dari video mengenai hasil plottingan peta wisata daerah Sungsang sebagai pengganti UTS survei dan pemetaan, praktikum survei dan pemetaan. Saya Muhammad Amar Ridwan Nugra, pamit untuk diri. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.